Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited ya, karena ini sebenarnya video udah lama banget. Ada beberapa kalian yang request. Dan setelah sekian purnama aku buat lagi. Ini adalah update skincare rutin aku. Yes, aku nggak tahu dulu terakhir buat tuh mungkin di tahun 2024 atau 2023 ya. Karena memang aku tuh sebenarnya sekarang pakai skincare yang simple-simple aja dan sesuai kebutuhan kulit aku. Terus di tahun kemarin kalau nggak salah aku sempat scrolling juga kalau ada teknik pengaplikasian skincare itu namanya skin cycling. Jadi dia tuh kayak ada rulesnya gitu loh, yang dipakai nanti bahan aktifnya dulu, setelah itu baru yang calmingnya. Kalau misalnya kalian penasaran bisa search aja di Google, namanya adalah skin cycling ya. Di sini ada urutan-urutannya. Yang pasti setelah aku pakai teknik itu kayak lebih oke dan hasilnya bisa bagus di kulit aku. Yang awalnya aku kayak gampang jerawatan, sekarang udah jarang-jarang, walaupun masih ada lah ya kalau misalnya mau PMS. Cuman kayak nggak separah dulu, dan juga recovery-nya tuh lebih cepat gitu. Nanti untuk detailnya bakal aku kasih lihat aja ya waktu pengaplikasian di wajah aku. So kalau kalian udah penasaran nih untuk skincare yang aku pakai apa-apa aja, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sedikit disclaimer dulu ya, di sini untuk semua produk yang aku pakai ini sudah pernah aku review di channel YouTube aku secara mendetail. Jadi kalau kalian mau tonton, nanti mungkin linknya akan aku taruh di kolom deskripsi ya. Karena kali ini aku nggak akan kasih lihat boxnya ataupun detail ingredients-nya seperti itu, karena bakal kelamaan, lumayan banyak soalnya untuk produknya. Terus yang kedua, untuk tipe skin tone aku normal to oily skin, di area T-zone aku oily, di area lain tuh lebih cenderung normal. Dan di sini umur aku juga sudah 30-an, hampir 40 ya. Jadi untuk skincare yang aku pakai menyesuaikan dengan umur aku. So, kalau misalnya kalian udah kayak sekitar 25 tahun ke atas, 30-an, mungkin bisa juga pakai skincare yang aku pakai. Walaupun ada juga yang bisa dipakai di umur di bawah aku. Kebanyakan sih ini kayak untuk skincare yang sekaligus anti-aging ya. Karena memang sudah lumayan uzur untuk umurku. Ya udah, sekarang yang pertama aku akan bahas yang skin cycling tadi. Jadi kalau kalian search di Google, ini menyebutkan ya di sini. Ini kayak skincare rutin yang bisa dilakukan berulang gitu. Yang pertama pastinya menggunakan yang aktif ingredients-nya dulu. Biasanya itu ada kandungan yang di proses eksfoliasi atau ketika kalian pakai retinol. Dan setelahnya barulah untuk recovery, kalian bisa pakai untuk skincare yang lebih cenderung ke calming atau hydrating di kulit kalian. So, lebih detailnya aku langsung akan kasih tunjuk aja. Misalnya ya, yang pertama ini adalah skincare malam dulu. Jadi untuk skincare malam hari sesuai skin cycling ini, yang pertama itu adalah eksfoliasi, yang biasanya tuh kayak ada kandungan AHA/BHA atau PHA-nya untuk menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada di wajah. Dan ini tuh penting untuk membersihkan kulit kayak sampai ke dalam pori-pori gitu ya. Karena kan kalau misalnya banyak kotoran, debu yang menyumbat pori itu bisa menyebabkan jerawat dan iritasi juga. So di sini produk eksfoliasi pertama untuk seluruh wajah yang aku pakai. Aku nggak mau ribet, jadi pakainya adalah Skintific Lactic Acid yang Skin Renewal Exfoliating Serum yang seperti ini, warna ungu ini. Aku udah pernah review juga di channel aku ya, dan ini aku udah masuk package keempat. Nih, untuk 3 package lainnya yang udah habis ya, yang selama ini aku pakai. So, aku pakainya udah pasti sudah berbulan-bulan ya, karena menurut aku ini simple banget. Dari teksturnya kalian bisa lihat dia kayak semi gel gitu, yang warnanya keunguan, bisa langsung dipakai aja. Dalam kondisi wajah sudah bersih ya, jadi ini aku udah habis cuci muka, tinggal diaplikasikan ke wajah aja. Di sini sih untuk biasanya nggak ada sensasi yang celkit-celkit banget, tapi ada kalanya, aku nggak tahu, ini nggak mesti ya, mungkin karena kondisi kulit aku yang lumayan kotor. Di sekitaran hidung aku tuh ada celkit-celkit tipis gitu, tapi masih aman, gak yang sampai sakit. Dan dia tuh kayak langsung menggunakan serum ya, jadi meresap gitu aja ke wajah. Apalagi kan teksturnya juga tadi nggak terlalu kental, so kayak meresapnya juga nggak menunggu waktu lama. Biasanya aku diamkan beberapa menit ya, seperti itu. Dan ini tuh serum eksfoliasi yang nggak usah dibilas. Ada kan yang terbaru sekarang dari Skintific juga yang warnanya merah-merah itu. Itu kan dipakai, setelah itu kalian harus bilas setelah 15 menit. Kalau untuk yang lactic acid ini enggak ya, kayaknya ini versi yang lebih ringannya. Aku belum nyoba juga yang merah itu. Kalau kalian ada yang udah coba dan hasilnya mungkin bagus, bisa sharing ya dengan komen-komen di bawah.
Yang pasti untuk lactic acid ini, dia ini bisa dipakai dalam kondisi kita lagi berjerawat sekalipun. Karena memang dia bisa calms acne atau menenangkan jerawat. Udah gitu yang kedua juga memudarkan blemishes atau kayak noda-noda gitu ya yang ada di wajah. So memang selama aku pakai ini cocok-cocok aja, dan di pagi harinya tuh aku merasa mukaku kelihatan lebih bersih dan agak glow gitu loh kalau kena cahaya. Itu setelah aku pakai sekitar habis 2 botolan ya. Kelihatan efeknya dan fresh aja gitu setiap di pagi harinya. Oh ya, setelah kalian menggunakan exfoliasi serum ini, biasanya aku pakai moisturizer. Kalian bebas mau pakai moisturizer apa aja. Tapi kalau aku pakainya dari Skintific yang 5X Ceramide Barrier Moisture Gel yang seperti ini. Karena memang untuk moisturizernya ini tuh dia bisa memperkuat skin barrier juga. Udah gitu karena kita habis eksfoliasi ya, biar bisa menenangkan kulit gitu dan menjaga tetap lembab. Oke, itu tadi untuk malam yang pertama, dan sekarang masuk ke malam kedua nih, yang skincare malam dulu ya. Di sini aku pakainya sesuai petunjuknya kan retinoid, jadi saatnya kita menggunakan retinol di sini. Jadi kalau kalian belum tahu untuk fungsi dari retinol itu sendiri, apalagi kalau misalnya kalian udah 25 tahunan ke atas, itu saran aku sih udah pakai ya, karena itu untuk anti-aging, seperti menyamarkan garis-garis halus, begitu mengencangkan kulit, sampai memperbaiki tekstur juga, biar nggak ada geradakan-geradakan gitu loh. Karena di malam pertamanya kita udah eksfoliasi, itu berarti kan dalam kondisi kulit udah bersih, dan ini tuh mempersiapkan hari berikutnya kita pakai bahan aktif kedua, yaitu si retinol ini. Untuk yang aku pakai ini adalah Avoskin yang Mirasolus Retinol Toner yang pertama ya. Pokoknya kalau retinol mah ini kandungannya udah pasti untuk sebagai anti-aging ya. Dan di sini selain dia ada peptide yang memang bisa membuat kulit kenyal, ada niacinamide-nya juga yang bisa mencerahkan. So, untuk tonernya tinggal aku pakai aja ya. Ini di malam kedua aku akan menggunakan. Dan di sini untuk dari segi teksturnya, dia ini kayak agak licin-licin gitu loh. Jadi bukan cair atau bukan terlalu kental, tapi pas dipegang tuh agak licin. So, langsung aja akan aku aplikasikan di wajah aku. Ini aku pakai di sisi kanannya dulu ya. Yang aku rasakan sih ini memang di awal pakai kerasa agak tebel gitu dan agak licin ya. Jadi kita perlu waktu untuk meratakan dan meresap ke kulit. Tapi setelah udah meresap, nih kalian bisa langsung lihat perbandingannya, sisi kanan udah lembab. Dan menurut aku kayak langsung ada efek lifting atau kenceng gitu di bagian kanan wajah aku. Dan di awal pakai itu agak lengket-lengket ya. Jadi kita akan diamkan dulu sampai benar-benar meresap. Sekarang aku akan aplikasikan di sisi kirinya. Jadi memang kenapa aku suka retinolnya Avoskin ini, karena memang pakai retinolnya aja tuh udah kayak kelihatan kenceng gitu loh berasanya di kulit. Selain itu juga tidak membuat kering karena dia tadi ada peptide-nya dan pomegranate yang memang juga bisa melembabkan kulit. So rasanya yang pasti ada efek lembab dan kenceng di kulit. Dan setelah udah meresap untuk tonernya, barulah masuk ke serumnya yang namanya Mirasolus Retinol Ampul yang seperti ini. Di sini untuk dari segi teksturnya, kalian bisa langsung lihat aja, dia tuh teksturnya menurut aku sih lumayan agak kental, warna putih gitu, putihnya putih susu ya. Jadi pakainya biasanya setengah dari ini tuh udah cukup. Kalau enggak ya sekitar 3/4 ya, itu sudah cukup buat wajah dan leher. Ini langsung aja akan aku pakai di wajah aku. Kandungannya sih hampir mirip ya, ada retinol, peptide, vitamin E, pomegranate, dan juga green tea. Kandungan-kandungan yang memang bagus untuk menutrisi kulit. Dan untuk serumnya ini sih agak beda dari tonernya. Dia lebih cepat meresap menurut aku, karena pada dasarnya tuh agak cair. Dan efek liftingnya nambah sih setelah kita pakai serumnya ini. Kayak nggak cuman lembab, dia juga jadi kenceng gitu di muka. Itulah kenapa kalau pakai retinol ini usahakan arahnya ke atas ya. Jadi biar nanti pipinya juga nggak kendur. Terus di bagian dahi juga biar kerutan-kerutannya memudar. Pokoknya arahnya ke atas, kayak biar lebih kenceng aja gitu. Jangan lupa aplikasikan di leher juga, karena yang glowing biar nggak cuman wajahnya tapi sampai ke leher-leher ya. Biasanya leher tuh kalau nggak dirawat juga agak kayak kerut-kerut gitu. So ini selalu aku lakuin di hari kedua, dan ini hasilnya setelah pakai retinol tuh muka pokoknya berasanya kenceng banget.
kayak agak glow dan lembab juga. So kalau aku biasanya udah nggak pakai moisturizer lagi. Kalau nggak salah sih memang ada moisturizer retinol juga ya dari Skintific, tapi kan itu nggak ada tonernya. Kalau aku biasanya cuma pakai toner sama ampulnya yang Avoskin ini. Udah nggak ditambah apa-apa lagi untuk di hari kedua. Kebetulan untuk Avoskin yang retinol ini aku belum pernah bahas lengkap di YouTube, jadi aku akan kasih tunjuk sedikit di sini detail dari ingredientsnya ya. Kalau misalnya kalian penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan ini aku udah masuk package kedua ya. Ini package lama aku juga masih ada kalau kalian mau lihat. Dan karena memang aku cocok, so aku lanjut pakai lagi. Dan di pagi harinya memang selalu aku pakai sunscreen. Cuman aku ingatkan kalau misalnya di malam harinya kalian habis pakai retinol, wajib banget paginya tuh menggunakan sunscreen. Karena memang ada bahan-bahan aktifnya ya. Pas eksfoliasi juga kayak gitu. Karena kan kalau eksfoliasi kita juga sel-sel kulit matinya mengelupas. Udah gitu kalau retinol juga ada bahan aktifnya. So, biar kulitnya tetap terlindungi dari paparan sinar matahari, wajib banget pakai sunscreen, walaupun kalian cuman di rumah aja ya. Dan untuk retinol dan juga serum eksfoliasi tadi, aku biasanya sih pakainya seminggu 1 kali ya. Kalau memang lagi bener-bener butuh exfo, kayak misalnya kalian sering keluar rumah, panas-panasan, kena debu, itu mungkin bisa sekitar seminggu 2 kali. Jadi maksimalnya 1-2 kali dalam 1 minggu, tidak untuk dipakai hari-hari, karena kan takutnya nanti kulitnya juga bisa menipis ya, kalau misalnya terlalu sering di eksfoliasi. Dan sekarang untuk produk eksfoliasi yang khusus untuk hidung. Jadi hidung aku tuh kadang ada blackhead-nya. So aku butuh kayak eksfoliasi yang lebih memang difokuskan ke situ. Aku pakai produknya ini dari Sun By Me yang Bye Bye Blackhead. Ini pernah aku review juga bertahun-tahun yang lalu sih kayaknya. Dan akhir-akhir ini aku pakai lagi. Kayaknya baru beberapa bulan sih, karena aku merasa kayak komedo kehitaman aku ada lagi. Dan di sini aku akan kasih tunjuk pengaplikasiannya di hari beda waktu aku pakai ini aja ya. Kondisi hidung aku tuh ada blackhead-nya kayak komedo-komedo hitam. Dan aku akan pakai ini dengan teksturnya itu dia warna hijau seperti ini ya kalau diambil produknya. Dan langsung dipakein aja ke area-area yang pengen diaplikasikan. Kalau aku sih biasanya seluruh wajah sih, tapi yang paling difokuskan itu adalah sekitaran hidung dan pori-pori aku. Karena dia bisa membersihkan pori-pori juga ya. Di sini setelah udah diaplikasikan, dia akan berangsur menjadi busa kayak gini. Dan pas jadi busa, itu kayak ada sensasi yang bener-bener celkit-celkit. Kayak apa ya, khususnya di sekitaran hidung yang banyak komedo tuh bener-bener kerasa celkit-celkit banget. So kayak agak celkit-celkit gatel gitu. Enak sih rasanya. Aku malah seneng dengan efek ini. Karena kayak bener-bener bekerja gitu kan untuk bisa membersihkan nanti di komedo-komedo aku. Dan sesuai petunjuknya setelah udah berbusa kayak gini, bisa kalian gosok-gosok aja. Jadi gosok-gosok ringan. Khususnya di bagian yang memang mau dieksfoliasi, kayak misalnya sekitaran hidung yang tadi ada komedonya ya, gak digosok-gosok. Terus di pipi dan lain-lain. Setelah udah, ini sebenarnya disarankan kalau mau bilas tuh pakai air hangat, tapi aku biasanya pakai air biasa aja sih dan gak masalah sejauh ini. Ini udah aku bilas, setelah udah kering aku akan kasih tunjuk perbandingannya di sekitaran hidung aku ya. Tuh untuk komedo-komedo yang keputihan udah nggak ada, tapi untuk blackhead-nya juga sudah berkurang. Jadi kayak menurut aku sih lumayan langsung kelihatan dalam 1 kali pemakaian. Tapi biasanya kalau misalnya udah terlalu lama, bisa dipakai 2 kali dalam 1 minggu. Cuman kalau misalnya kalian rutin ya 1 kali dalam seminggu itu udah bagus menurut aku. Oh ya, untuk kandungannya sendiri di sini dia real green tea sama natural BHA. Jadi memang ada kandungan active ingredients yang untuk mengeksfoliasi tadi ya. So, setelah pakai ini, kalau misalnya kalian pakai malam hari, paginya pakai sunscreen, tapi kalau misalnya dipakai di pagi hari kayak aku tadi, bisa nanti di skincare pagi ditambahkan sunscreen juga. Dan sekarang aku akan masuk ke skincare pagi. Sebenarnya aku sekalian pengen kasih tunjuk lip care aku ya. Ini setelah aku udah cuci muka. Karena kebetulan aku mau scrub bibir, so ini aku akan kasih tunjuk sekalian. Pakai produknya Nasivic yang Love Love Lip seperti ini. BTW ini nggak tahu di officialnya tuh udah nggak ada atau mungkin discontinue, semoga aja nggak ya. Semoga belum restock aja. Jadi aku carinya tuh di Outshop. Nanti kalau masih ada akan aku taruh linknya. Kenapa aku suka? Karena dia bener-bener teksturnya halus banget tuh, tinggal diaplikasikan ke bibir, nggak ada scrub gede-gedenya gitu. Dan setelah udah diaplikasikan akan berangsur menjadi busa. Hampir mirip yang Sun By Me tadi ya, tapi ini untuk di bibir. Dan setelah udah muncul busanya kayak gitu, kita tunggu sampai busanya tuh agak meletup-meletup. Dan di proses ini itu juga ada kayak sensasi celkit-celkit di bibir, walaupun beda sama yang tadi ya.
Kalau ini cekit-cekit biasa gitu. Dan setelah udah kondisi seperti ini, barulah kita scrub pelan-pelan untuk bibirnya. Ini yang selama ini nanyain lip care aku masih pakai ini ya. Dan setelah udah seperti itu, nggak ada rasa sakit sama sekali karena dia nggak ada scrub gede-gedenya, so nyaman banget. Tinggal kalian hapus aja menggunakan tisu, atau bisa digunakan lip balm, habis itu dihapus pakai tisu. Selanjutnya kalau misalnya kalian pengen melembabkan aja, bisa lanjut pakai lip balm. Ini aku menggunakan Vaseline yang rosy lip ya, yang seperti ini. Ini nggak ada warnanya dan biasanya aku pakai itu sembari menggunakan makeup. Jadi nanti bibir benar-benar terhidrasi. Pas udah mau pakai lip product, tinggal dihapus aksennya. Barulah pakai lip produknya ya. Selain pakai lip balm, sekarang aku juga lagi rutin pakai Skintific yang peptide lip serum ini. Jadi ini lebih ke lip serum. Kalau tadi kan lip balm biasa, ini ada kandungan peptide-nya yang memang bisa membantu mencerahkan bibir. Bahkan kemarin udah aku update pemakaian 1 bulan, kelihatan lebih cerahan bibir aku. Kemarin ada beberapa kalian yang salfok juga bibir aku lebih cerahan. Yes, aku tambahkan si lip serumnya dari Skintific ini. Ini udah mau habis sih, tapi aku udah ada stoknya. Karena memang aku cocok, dia bisa melembabkan tuh yang bener-bener super duper lembab di bibir. Udah gitu berangsur bibir juga lebih cerahan, khususnya yang bagian dalamnya ya. Di pinggirannya juga udah mulai berkurang sih untuk warna gradasinya. Untuk lip serumnya ini bisa kalian pakai pagi atau malam hari ya, tergantung kebutuhan. So itu tadi untuk lip care aku yang biasa aku pakai. Dan setelah itu biasanya kalau untuk pagi hari aku langsung menggunakan serum ya. Sekarang aku jarang pakai toner, biasanya kan bisa pakai toner dulu, tapi aku sekarang enggak. Dan serum yang aku pakai adalah dari Skintific yang 10% Pure Vitamin C Brightening Serum. Ini juga baru saja aku review kemarin ya, pakai sekitar hampir 2 minggu. Ternyata dia bisa membantu meredakan jerawat aku. Karena memang ini fresh vitamin C pertama di Indonesia ya. Aku udah review lengkap, kalau kalian pengen lihat bisa cek nanti linknya di kolom deskripsi. Ini punya aku yang 2 udah habis, dan pastinya aku udah nyetok nih di sini 2 lagi, karena kalau kalian beli itu langsung dapat 2 ya. Masing-masing bisa dipakai sekitar 2 mingguan, jadi satu ini untuk 1 bulan. Dan untuk pertama kali karena ini fresh vitamin C harus dicampur terlebih dahulu. Setelahnya nanti bisa langsung dipakai dalam kondisi setelah udah bening kayak gini ya. Di sini memang untuk teksturnya dia cukup cair, jadi biasanya aku pam ke tangan barulah diaplikasikan ke wajah. Ini aku akan mulai di sisi kanan dulu seperti biasa. Dan kebetulan di dahi aku juga lagi ada jerawat gede, kayak jerawat merah gitu. Aku aplikasikan di jerawatnya nggak masalah, kayak nggak berasa sakit juga. So aku pakai aja. Karena memang teksturnya cair, dia juga cepat meresap. Tuh kalian bisa langsung lihat ya, udah kerasanya lembab. Dan ada kelihatan glowing sih menurut aku. Jadi kayak rasanya tuh kulit yang benar-benar sehat. Dan dengan kandungannya nggak main-main ya, 10% pure vitamin C. Jadi kalian nggak usah mempertanyakan lagi. Ini sebenarnya bisa dipakai pagi dan malam, tapi seringnya aku pakai pagi karena memang antioksidannya kan tinggi ya kalau vitamin C. Bisa melindungi wajah juga dari paparan sinar matahari, membantu mencerahkan dan juga meredakan kemerahan ataupun jerawat. Jadi ini kayak multifungsi banget ya. Untuk vitamin C-nya, nanti aku akan kasih tunjuk juga before after di jerawat aku kayak gimana ya. Yang pasti karena udah pakai serum vitamin C ini, jadi aku nggak pakai serum yang lain-lain karena ini kandungannya juga udah komplit banget. Tuh, wajah aja udah kelihatan glowing. Sekarang tinggal kita tutup menggunakan moisturizer. Moisturizer yang aku pakai, kalau kalian udah ngikutin channelku lama, itu aku selalu pakai dari Skintific yang 5X Ceramide Barrier Moisture Gel yang seperti ini ya. Karena di sini dia ini ada kandungan hyaluronic acid, centella, sama marine collagen. So, selain dia tuh bisa memperkuat skin barrier, tetap menjaga kelembaban kulit juga. Dan pastinya bisa dipakai dalam kondisi kulit yang lagi berjerawat. So, aku tuh selalu pilih yang kayak gitu ya. Tadi vitamin C juga begitu, terus yang ini juga. So, nggak usah pakai produk lain, semultifungsi itu untuk moisturizernya. Dan di sini aku ada 2 yang menurut aku sama-sama bagus ya. Yang kedua tuh kemarin yang baru aja aku review. Skintific 5X Ceramide Barrier Moisture Gel Light Texture. Jadi ini untuk kalian di tipe kulit yang lebih cenderung normal to oily atau oily. Karena memang teksturnya aku bakal kasih tahu perbandingannya ya di sini. Di sisi kanan wajah aku akan pakai yang versi biasanya 5X Ceramide, dan di situ udah mau habis karena memang sesering itu aku pakai ya tiap hari. Bahkan setelah eksfoliasi tadi ya. Di sini teksturnya dia ini kayak gel yang putih susu gitu warnanya ya, agak kental.
Tapi setelah aku ratakan tuh di sisi kanan wajah aku, dia kayak langsung matte aja ke kulit. Jadi berubah jadi air terus perlahan meresap. Kalau kalian bisa lihat di situ udah langsung kelihatan lembab dan juga waktu dipegang tuh kayak kenyal-kenyal gitu mukanya. Kalian bandingkan aja sama sisi kiri yang belum pakai, sisi kanannya tuh lebih terhidrasi. Dan sekarang bedanya dengan yang light texture ya, aku akan kasih tunjuk. Dia ini teksturnya lebih ke cair, jadi kalau dipegang itu semi cair, yang tadi kan kental ya, dan dia bening. Tuh aku akan tempelin di muka aku, kalian bisa langsung lihat ya, dia agak ngalir gitu. Jadi sesuai namanya, memang teksturnya ini lebih ringan. So buat kalian yang punya tipe kulit kayak aku, normal to oily, cenderung oily, aku saran pakai yang ini sih. Karena dia lebih cepat lagi meresapnya. Tuh bener-bener sat-set banget, diratain kayak udah langsung resep ke kulit. Dengan hasil yang sama-sama melembabkan dan juga kayak menghidrasi kulit. Terus dipegang juga berasanya kenyal-kenyal. Untuk dari segi kandungannya, sebenarnya ini sama aja sih. Tapi dia ada tambahannya yaitu menenangkan redness atau kemerahan, misalnya kalian lagi jerawatan. Dan juga oil control, jadi kayak bisa mengontrol minyak, karena ini memang khusus di normal to oily sampai oily skin ya. Tuh untuk perbandingannya dipakai di wajah aku sebenarnya sama-sama glow, tapi untuk yang light texture tuh sedikit lebih natural sih, nggak se-glowing yang 5X Remade yang biasanya. Walaupun dua-duanya kalau dipegang sama-sama halus, udah gitu lembab juga. Tapi memang secara keseluruhan rasanya di wajah aku untuk yang light texture ini kayak lebih ringan gitu. Udah gitu juga lebih cepat meresap. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja ya, bisa disesuaikan kebutuhan ataupun tipe kulit kalian. Dan setelah menggunakan moisturizer, udah pasti part paling penting adalah menggunakan sunscreen. Ini tidak pernah aku skip ya. Jadi dari semua skincare aku ini yang paling boros sih, apalagi kan aku pakai juga sama suami aku. Beberapa skincare aku juga dipakai bareng Pak Su sih. Tapi memang yang paling sering adalah si sunscreen ini. Dan memang ada dua. Yang pertama ini udah lama juga aku pakai, aku pernah review lengkap juga. Aku udah habis berbotol-botol. Ini yang Skintific 5X Remade Serum Sunscreen dengan SPF-nya udah pasti 50+ PA+++++. Karena memang muka aku tuh agak lumayan sensitif cahaya matahari ya. Kalau nggak pakai sunscreen bisa merah-merah bahkan keluar noda. Jadi aku harus pakai yang 50. Dan di sini langsung aku aplikasikan di wajah karena ini mau aku pakai di sisi kanan wajah aja. Jadi aku ambilnya 1 ruas jari ya. Tapi kalau pakai sunscreen pastiin 2 ruas jari. Untuk dari teksturnya, dia ini krim yang agak kental, mirip moisturizer, tapi lebih kental si sunscreennya ini sih, menurut aku. Jadi pertama kali ini udah aku totol-totol, baru aku akan ratakan ya. Di sini tuh dia memang nggak yang segampang itu diratainnya, jadi kita perlu beberapa kali swipe sampai bener-bener merata ke seluruh permukaan wajah. Dan kandungannya sendiri udah pasti ada hyaluronic acid, centella, dan juga bisabolol. Yang selain SPF-nya tadi udah tinggi, dia tetap bisa menghidrasi di kulit. Terus setelah udah meresap, kalian bisa langsung lihat aja kulit aku juga kalau dipegang berasanya lembab. Dan agak lumayan glowy ya untuk yang 5X Remade Serum Sunscreen ini. Aku suka karena memang dia juga ada kandungan 5X Remade yang bisa memperkuat skin barrier juga. Dan untuk yang kedua, ini juga sunscreen yang udah aku pakai lumayan lama, kayak sekitar jalan 6 bulanan gitu, dari Skin Angel ya. Yang Madagascar Centella Hyalusica Water Fit Sun Serum. Pastinya di sini SPF-nya juga 50+ PA++++. Kandungannya yang aku suka dia pure Centella asiatica. Udah gitu juga ada beberapa kandungan lain. Kemarin aku udah sempet bahas lengkap di video aku ya. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi. Yang pasti ada kandungan untuk bisa memudarkan garis-garis halus juga. So itulah kenapa aku pilih si serum sunscreen ini. Dan dari segi teksturnya aku akan kasih tunjuk dipakai di sisi kiri wajah aku ya. Jadi dia ini waktu aku ambil di tangan kelihatan dia ngalir. So bisa dibilang lebih cair dibandingkan yang Skintific tadi ya. Ini langsung akan aku pakai di wajah tuh, karena memang dia lebih cair, waktu diratakan tuh kayak lebih gampang menyatu ke kulit. Dan lebih cepat meresap sih menurut aku dibandingkan yang Skintificnya. Tapi karena memang ini tuh kandungan SPF-nya juga sama, terus aku suka Centella asiatica kan bisa calming juga di wajah kalau misalnya lagi jerawatan lagi dan lagi ya. Dua sunscreen ini mau kalian kulitnya normal atau jerawat masih bisa pakai.
Dan kayak gini hasilnya udah pasti dia kelihatan lembab dan agak glow. Tapi dibandingkan Skintific ini tuh glownya kayak lebih natural gitu, nggak se-glowy itu. So misalnya di tipe kulit normal tuh oily kayak aku atau cenderung oily, aku rasa sih untuk Water Fit Sun Serumnya dari Skin Angel ini akan lebih cocok ya, karena dia cepat meresap gitu dan nggak menambah efek yang glowing berlebihan di wajah. Walaupun overall dari keduanya sejauh ini aku suka, karena bisa memberikan perlindungan maksimal dengan SPF-nya, dan di noda-noda aku juga nggak nambah sih. So menurut aku cocok dan mungkin bisa aku rekomendasikan juga ya buat kalian. Dan masih ada di skincare rutin yang biasanya dulu aku lakukan di pagi hari sebelum aku pakai serum vitamin C-nya dari Skintific. Aku pakai Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampul nih dari Skin Angel yang seperti ini. Karena memang ini efeknya tuh bisa mencerahkan kulit dan juga memudarkan bekas-bekas jerawat aku. Aku udah review lengkap ya. Disitu aku kasih lihat before afternya, bener-bener bisa ya, kalau untuk bekas-bekas jerawat tuh bener-bener bisa hilang. So untuk teksturnya sendiri dia ini agak semi gel menurut aku, dan ada bulir-bulir putih seperti ini. Jadi kayak ada scrub halus. Cuma setelah aku pakai di wajah nih kayak gini, bener-bener untuk butirannya itu tiba-tiba nggak ada, kayak melt aja ke kulit dan perlahan menyatu ke wajah. Ini untuk teksturnya karena agak kental jadi butuh waktu ya untuk meresapnya. Tapi selain dia memang ada kandungannya di sini Centella asiatica, ada niacinamide-nya juga yang bisa membantu mencerahkan kulit. Tuh kalian bisa langsung lihat before after-nya ya. Kelihatan di sisi kanan aku, ini udah aku pakai di beda hari ya BTW, walaupun pakai baju yang sama. Dan kondisinya dia udah lembab banget tuh di muka dibandingkan yang sisi kirinya. Dan seperti biasa untuk serumnya ini juga aku pakai dari wajah sampai ke leher aku. Pokoknya semuanya kayak gitu ya, biar yang glowing itu nggak cuma mukanya, seleher-leher juga. Dan pure untuk hasil pemakaian serum ataupun si sunscreennya ini udah pernah aku review ya, itu sebelum aku menggunakan serum vitamin C dari Skintific. Tapi karena sekarang aku udah pakai si serum vitamin C-nya ini di pagi hari, biasanya aku nggak pakai ini. Jadi pakainya si brightening ampul ini, aku ganti di malam harinya, di skincare malam. So, aku akan lanjut ya. Tadi kan untuk skin cyclingnya, kita udah melakukan eksfoliasi di malam pertama. Di malam kedua pakai retinol, dan malam ketiga tuh untuk recovery. Jadi difokuskan untuk menghidrasi kulit aja. Biasanya sih kalau aku di malam ketiga ya, aku cuman pakai moisturizer aja. So aku pakai yang Vivexilmide tadi untuk di malam hari, bener-bener lumayan banyak gitu karena kita mau menghidrasi kulit. Dan sembari aku pakai moisturizer itu, biasanya aku barengin dengan menggunakan ini dari Lanbena. Ini belum lama sih aku pakai, yang namanya 5X Rejuvenating Retinol Hydrogel Eye Patches. Jadi ini kayak eye patch gitu ya, yang dipakai di area bawah mata. So ini aku pakai yang ungu karena memang ini sesuai dengan umur aku yang sudah 30-an ini. Jadi fokusnya lagi-lagi ke anti-aging. Ada kandungan retinolnya juga, dan aku sebenarnya karena belum lama ya pakainya, so aku nggak bisa ngomong banyak. Yang pasti di sini dia memang nyaman banget, kayak adem gitu dipakai di area bawah mata. Dan area bawah mata aku kan lumayan gelap dan kering ya. So sejauh ini yang aku rasakan dia cukup menghidrasi di area bawah mata aku, kayak lembab gitu setelah pakai. Dan di pagi harinya tuh jadi nggak biasanya kan agak bengkak gitu kan area bawah matanya kalau kita tidurnya kemalaman. Tapi ini kayak lebih oke gitulah. Dan katanya sih juga bisa memudarkan kerutan-kerutan. Itu nanti mungkin akan aku update di next video kalau aku udah pakai lama ya. Yang pasti sejauh ini aku menggunakan eye patches ini dari Lanbena. Ini ada beberapa macam juga, bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan, umur mungkin ya. Ada yang warnanya kuning kalau nggak salah, dan lain-lain mungkin akan aku taruh di sini gambarnya. So, kalian bisa pilih-pilih aja. Oke, kalau menurut skin cycling tadi kan memang malam 3 dan 4 itu lebih ke recovery atau difokuskan untuk menghidrasi kulit ya. Biasanya kayak gitu, atau kalau enggak di malam keempat aku kombinasikan dengan serumnya yang brightening ini, barulah menggunakan moisturizer sama pakai eye patches. Kalau untuk eye patches-nya tadi aku pakai 2-3 kali dalam seminggu ya, nggak aku pakai setiap hari. Cuman untuk yang brightening serum atau yang vitamin C ini bisa dipakai setiap hari, jadi nggak masalah kalau kalian mau pakai hari-hari ya. Memang yang aku rasakan nih di kulit aku setelah aku pakai yang skin cycling ini ya, kayak kulit tuh lebih jarang iritasi. Begitu lebih lembab, terhidrasi, nggak gampang kering juga. Karena memang di sini ada beberapa manfaatnya ya.
meminimalisasi iritasi. Itulah kenapa aku juga udah jarang banget berjerawat. Udah gitu bisa mengoptimalkan penyerapan produk. Jadi setiap skincare yang kalian pakai tuh penyerapannya bisa lebih maksimal. Udah gitu improve skin health, menjaga kulit lebih sehat. Dan di sini juga untuk menjaga skin barrier, dan pasti yang terakhir bisa dipakai juga untuk sensitive skin. Menurut aku sih ini ngebantu banget di kulit aku untuk progresnya. Selain dia kelihatan lebih cerahan, udah gitu juga nggak gampang bermasalah, dan yang pasti juga berasanya selalu lembab. Jadi kalau misalnya aku pakai makeup seharian pun setelahnya tuh nggak membuat wajah aku kering. Dan hasilnya juga ketika kita pakai serum bisa maksimal gitu ya. Misalnya pakai vitamin C dan brightening itu benar-benar bisa mencerahkan. Dan bisa menyamarkan bahkan menghilangkan bekas-bekas jerawat aku. So, menurut aku sih nggak cuma tergantung produknya, tapi kalau kita pakai skincare-nya tuh bener sesuai urutannya, itu juga hasilnya bakal lebih maksimal. Dan itu tadi semuanya untuk update skincare rutin aku. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu. Kalau misalnya kalian udah pakai juga nih salah satu skincare yang aku pakai dalam jangka waktu lama atau baru aja, kayak gimana pengalaman kalian? Bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Dan untuk semua detail produk yang aku pakai, beli di mana, harganya berapa, bisa cek link di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!